Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang beranggotakan ada yang pertama saya yaitu Brahma Prameswara Karigan dengan NIM belakang 036, setelah itu ada Muhammad Fikri Abdullah dengan NIM belakang 110, setelah itu ada teman saya Yahya Abdurrahman dengan NIM belakang 153. Di slide yang ini menggambarkan ini merupakan sumber-sumber yang kami ambil mengapa kami membuat prototipe Green Quest. Itu yang pertama ada kesadaran masyarakat masih kurang teliti dengan sampah. Setelah itu ada anak usia 5 sampai 15 tahun diberi pentingnya pelatihan pemilahan sampah. Setelah itu ada memberikan sumber edukasi dini sampah organik. Setelah itu ada komunitas yang ini. Setelah itu ada yang Bupati Tikar dorong edukasi pengelolaan sampah plastik sejak dini di Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Itu merupakan sumber-sumber yang kami ambil. Green Quest adalah sebuah aplikasi edukasi lingkungan yang dirancang untuk anak-anak. Tujuannya yaitu untuk mengajarkan pengelolaan sampah secara menyenangkan dan interaktif. Aplikasi ini mempunyai beberapa fitur. Yang pertama ya seperti misi, setelah itu ada kuis dan juga leaderboard. Fitur-fitur tersebut dirancang untuk membantu anak-anak mendapatkan edukasi mengenai sampah, pengelolaan sampah, dan juga pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Mengapa edukasi sampah ini sangat penting? Jadi pendidikan lingkungan seringkali kurang menarik bagi audiens yang lebih muda. Untuk mengatasi hal ini, kami mengusulkan pendekatan inovatif dengan cara yaitu waktu yang anak habiskan di perangkat seluler dengan menggunakan aplikasi ini. Selain itu, kami bertujuan untuk meningkatkan literasi lingkungan dan mengenalkan jenis-jenis sampah pada anak untuk mendorong pembentukan kebiasaan berkelanjutan dengan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. Mengapa app yang kami buat prototipe ini penting? Yaitu yang pertama yang kami ambil yaitu tantangan global terhadap polusi dan limbah semakin meningkat. Tapi edukasi lingkungan masih kurang menarik bagi anak-anak. Kedua yaitu edukasi lingkungan sejak dini berdampak besar terhadap sikap ramah lingkungan di masa dewasa. Yang ketiga yaitu kurangnya sumber belajar yang interaktif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu untuk yang keempat, kebutuhan akan metode edukasi yang menyenangkan dan mudah diakses agar anak-anak lebih tertarik dan terlibat dalam menjaga lingkungannya. Ini merupakan untuk target penggunaan aplikasi ini. Mungkin yang pertama yaitu terdapat Yahya dengan usia 3 tahun, perannya itu adalah anak usia dini, pengguna tubuh pengawasan ketat. Setelah itu tinggal bersama orang tua dan sering diasuh nenek. Kebiasaannya itu suka bermain tablet dan mengeksplorasi lingkungan, senang bertanya, aktif secara fisik. Kebutuhannya itu aplikasi edukasi berbasis suara, konten yang ringan, interaktif, dan visual. Untuk yang ketiga yaitu permainan yang mendorong eksplorasi alam dan life skill. Tujuannya yaitu yang pertama membatasi konten negatif dan adiktif, kedua yaitu menanamkan kebiasaan baik sejak dini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, personel yang kedua ada Brahma dengan usia 7 tahun. Perannya menjadi pelajar sekolah dasar kelas awal. Lingkungannya yaitu sekolah dengan sistem pemilahan sampah berwarna. Kebiasaannya ada dua, aktif bertanya dan rasa ingin tahu yang besar. Selanjutnya ada sering bingung dengan kategori dan warna tempat sampah. Kebutuhannya penjelasan yang logis dan mudah dipahami. Kedua ada aplikasi edukatif yang menjelaskan alasan ilmiah secara sederhana. Yang ketiga ada pengetahuan pengelolaan dan daur ulang sampah yang bertujuan tidak sekadar tahu buang kemana, tapi mengapa harus begitu. Selanjutnya ada persona yang ketiga yaitu Fitri dengan usia 27 tahun yang berperan sebagai guru TK. Lingkungannya itu ada untuk kelas anak usia 4 sampai 6 tahun. Kebiasaannya kreatif dalam penyampaian materi, memanfaatkan media interaktif dalam pembelajaran. Kebutuhannya ada aplikasi yang interaktif dan mudah dipahami anak. Ada aktivitas belajar yang menyenangkan dan mendorong anak berpikir aktif. Selanjutnya ada tools untuk menyampaikan nilai penting menjaga kebersihan yang bertujuan untuk anak agar paham dan bisa menerapkan kebiasaan memilah sampah secara mandiri. Selanjutnya ada fitur-fiturnya. Yang pertama ada login dan register yang memungkinkan pengguna membuat akun dan menyimpan progres aktivitas di dalam aplikasi. Saya ada quest atau misi, yaitu ada tiga jenis misi yang berbeda. Yang pertama ada scan sampah, quiz interaktif, dan quest books. Selanjutnya ada read aloud yang apa namanya berisi untuk memudahkan anak-anak dalam memahami konten bacaan berbasis teks. Lalu selanjutnya ada leaderboard untuk
terdapat peringkat untuk menampilkan daftar pengguna dengan perolehan poin. Yang pertama ada Quasar Books yang UI-nya seperti berikut. Ada tahukah kamu apa itu sampah dan ini termasuk sampah apa? Selanjutnya ada leaderboard dengan perolehan poin dari masing-masing pengguna. Lalu ada quest scanner yang bisa untuk meng-scan sampah tersebut tergolong sampah apa. Selanjutnya ada quiz time yang merupakan quiz untuk memperoleh poin. Ini. Selanjutnya ada kompetitor untuk aplikasi GreenQuest, yaitu ada SumUp, platform pembelajaran elektronik berbasis gamifikasi untuk memahami cara mengolah sampah plastik. Lalu selanjutnya ada Verwaste, yaitu platform edukasi tentang pentingnya sampah dan tindakan nyata sebagai tindakan berkelanjutan bagi lingkungan. Perbandingan dari GreenQuest terhadap aplikasi kompetitor yaitu dari yang pertama ada gamifikasinya, yang semua aplikasi merupakan gamifikasi. Lalu ada kuisnya enggak di GreenQuest, ada kuis. Di kompetitor kami tidak ada, dan real time garbage detection di aplikasi kompetitor juga tidak ada. Sel- Kemudian Selanjutnya, teman saya akan memperlihatkan bagaimana prototipe dari aplikasi kami. Oh ya baik, di sini saya akan mempresentasikan prototipe dari project akhir IMK yang sudah kami buat. Tentu saja seperti aplikasi pada umumnya, yang pertama kita melakukan pendaftaran, setelah itu login. Nah, di sini akan diperlihatkan apa saja yang bisa dikerjakan. Nah, di sini yang pertama ada Quasar Book, terus memindai sampah ini yang tadi real time garbage detection, terus dan pengerjaan kuis. Nah, kalau misal Quasar Book ini setelah kita membaca, nanti setelah selesai akan mendapatkan perolehan poin 50. Terus kalau misalnya poinnya makin tinggi, maka akan ada leaderboard dan hasilnya akan ditampilkan di leaderboard. Yang harapannya dikarenakan anak kecil ini biasanya cukup kompetitif, maka ini dapat mensupport anak-anak kecil zaman sekarang untuk terus beredukasi tentang sampah. Nah, misalnya di sini kita memindai sampah. Nah, ini akan memindai sampah kering. Ini membuka kamera atau menggunakan computer vision. Kemudian eh udah sih itu aja. Historinya nanti akan ditampilkan di riwayat misi untuk apa yang sudah dikerjakan. Yang mana ini perolehannya ini yang nantinya akan dijadikan poin untuk pengurutan ranking daripada user-user pada leaderboard. Ya mungkin cukup itu saja mengenai presentasi prototipe. Saya rasa cukup dan cukup jelas. Saya kembalikan ke rekan saya Brahma. Oke, sekian dari presentasi prototipe aplikasi dari Green Quest kami. Semoga menyenangkan. Terima kasih, Pak.